Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Pertama-tama wajiblah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua kenikmatan hingga sampai detik ini, dan itu patut kita syukuri. Kedua kalinya salawat serta salam tidak lupa kita sanjung agungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, saya membuat video ini dengan tujuan untuk menyelesaikan tugas presentasi dari topik 14 yang berjudul Peran Kebangsaan Muhammadiyah di Indonesia. Jadi langsung kita mulai. Peran kebangsaan Muhammadiyah di Indonesia itu memiliki arti, yaitu Muhammadiyah berperan di dalam negara Indonesia dalam hal kebangsaan. Jadi setelah Indonesia merdeka, itu banyak sekali hal-hal yang sifatnya kerjasama dari pihak Muhammadiyah. Apa saja? Yaitu yang pertama, Khitah Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi Khitah Muhammadiyah ini merujuk pada prinsip-prinsip dasar atau landasan ideologis yang menjadi panduan bagi organisasi Muhammadiyah menjalankan kegiatan dan lain sebagainya. Nah, itu kunci, ada poin-poin kunci dari Muhammadiyah yang relevan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa saja? Yang pertama adalah keimanan dan ketakwaan, yaitu iman kepada Allah dan takwa kepada Allah. Itu dalam setiap aspek kehidupan. Yang kedua, pendidikan Islam dan moderat. Muhammadiyah mengusung konsep pendidikan Islam yang seimbang antara agama dan ilmu pengetahuan modern. Ketiga, kesejahteraan dan keadilan. Nah, ini yang dimaksud dari kesejahteraan dan keadilan adalah kontribusi Muhammadiyah untuk mensejahterakan masyarakat dan juga adil dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Nah, selanjutnya yaitu patriotisme dan nasionalisme. Ini sangat penting karena patriotisme dan nasionalisme itu wajib bagi kita sebagai masyarakat Indonesia. Nah, dalam di Muhammadiyah itu menanamkan semangat patriotisme dan nasionalisme. Mereka mendukung persatuan dan kesatuan Indonesia serta berkontribusi dalam segala aspek di negara ini. Nah, selanjutnya itu peran perempuan. Di Muhammadiyah, peran perempuan dibagi menjadi sebuah ortom yang bernama Aisyah. Nah, jadi Muhammadiyah ini memberikan perhatian khusus untuk perempuan-perempuan untuk mengekspresikan ide-ide, mengekspresikan kekreatifannya dalam sebuah organisasi, yaitu Aisyah. Yang selanjutnya moderasi dan toleransi. Nah, di Muhammadiyah sangat bermoderasi dan bertoleran karena mendukung kerjasama antar umat beragama dan tidak pernah tidak menghormati, selalu menghormati antar budaya dan antar agama. Yang terakhir, partisipasi dalam pembangunan bangsa. Muhammadiyah itu sangat berpartisipasi dalam pembangunan di Indonesia. Juga membentuk dari Indonesia merdeka ini hingga sampai sekarang itu ada beberapa bagian yang hasil dari kontribusi Muhammadiyah. Topik selanjutnya, Muhammadiyah sebagai bagian dari pendiri NKRI. Jadi di Muhammadiyah sebagai organisasi Islam itu memainkan peran yang amat sangat signifikan dalam pembentukan dan perkembangan negara. Terlepas dari keberagaman latar belakang dan pandangan politik, nah, Muhammadiyah dan gerakan Islam lainnya memberikan sumbangan yang berarti
dalam menyatukan Indonesia sebagai satu negara. Nah, aspek-aspeknya apa saja? Yang pertama yaitu peran pendidikan dan kesadaran kebangsaan. Nah, peran Muhammadiyah dalam kebangsaan itu pendidikan dan kesadaran masyarakat terhadap Indonesia. Jadi Muhammadiyah membentuk pendidikan dari sekolah, terus dari tingkatan TK, SD, SMP, SMA itu dibentuk hingga kuliah, itu dibentuk dari Muhammadiyah untuk mendidik masyarakat Indonesia dan mengusung untuk sadar atas kebangsaan yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Yang kedua, aktivisme sosial dan kesejahteraan. Muhammadiyah secara aktif terlibat dalam kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Nah, upaya ini memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat dan mendukung cita-cita perjuangan bangsa. Nomor 3, kontribusi pemikiran keagamaan dan kebangsaan. Nah, tokoh-tokoh Muhammadiyah seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan dan para ulama lainnya memberikan kontribusi dalam pemikiran keagamaan dan kebangsaan. Nah, jadi pendiri Muhammadiyah yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan dan dibantu oleh ulama-ulama lainnya itu berkontribusi dalam pemikiran keagamaan dan kebangsaan. Bukan hanya soal agama, tapi Muhammadiyah juga memberikan edukasi untuk kebangsaan. Nah, selanjutnya nomor 4, partisipasi dalam perjuangan kemerdekaan. Nah, Muhammadiyah ini pada masa perjuangannya itu sangat berpartisipasi, melakukan gerakan-gerakan, melakukan kontribusi-kontribusi untuk perjuangan kemerdekaan. Nah, maksudnya seperti apa? Seperti gerakan nasional, dukungan moral, lalu kadang berperan langsung dalam pertempuran. Nah, itu partisipasi dari Muhammadiyah kepada Indonesia. Nomor 5, penanaman nilai-nilai keislaman dalam pembangunan bangsa. Nah, jadi Muhammadiyah itu menanam nilai-nilai keislaman dalam pembangunan bangsa di Indonesia supaya setiap pembangunan, setiap hal-hal yang berubah di Indonesia tetap ada nilai-nilai keislamannya. Yang keenam dan yang terakhir dari topik kedua, pengakuan dan kesepakatan bersama. Tokoh-tokoh Muhammadiyah bersama tokoh nasional lainnya terlibat dalam perundingan-perundingan dan kesepakatan yang menyusun dasar negara Indonesia. Hal ini tercermin dalam semangat kesepakatan dan persatuan yang terlihat dalam Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Topik yang berikutnya, topik ketiga, yaitu tanggung jawab Muhammadiyah dalam NKRI. Nah, jadi Muhammadiyah juga karena sebagai organisasi di Indonesia itu memiliki tanggung jawab apa saja. Yang pertama, pendidikan dan pembinaan karakter bangsa. Sebagai organisasi di Indonesia yang termasuk besar, nah itu haruslah diedukasi masyarakatnya tentang pendidikan dan pembinaan karakter supaya masyarakat di Indonesia walaupun tidak ada perperangan seperti tahun 45, tapi tetap adanya karakter kebangsaan dengan cara Muhammadiyah, yaitu dilakukannya pendidikan dan pembinaan. Yang kedua, pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat. Jadi di Muhammadiyah itu ada pemberdayaan masyarakatnya supaya tetap diedukasi, tetap melalui program-program ekonomi seperti koperasi maupun lewat berbagai kegiatan sosial lainnya. Nah, Muhammadiyah terjun langsung ke dalam masyarakat tersebut dan juga membantu ekonomi masyarakat semampu Muhammadiyah. Yang berikutnya, kehidupan keagamaan dan toleransi. Nah, di Muhammadiyah ini tidak lepas dari adanya keagamaan, sudah pasti, karena Muhammadiyah sendiri kan itu adalah organisasi Islam, jadi harus berkehidupan berkeagamaan. Nah, dan juga tidak lepas dari unsur toleransi. Muhammadiyah organisasi yang modern mengusung toleransi sebagai hal yang utama untuk antar agama dan antar budaya. Selanjutnya nomor 4, partisipasi dalam pembangunan nasional. Jadi Muhammadiyah itu sangat
berpartisipasi seperti topik sebelumnya, berpartisipasi dalam pembangunan nasional itu dari beberapa faktor seperti kesehatan, ekonomi. Muhammadiyah berpartisipasi dalam pembangunan nasional dalam hal membangun sekolah, terus panti asuhan dan juga rumah sakit. Itu Muhammadiyah didirikan. Muhammadiyah membangun hal tersebut supaya ada hal yang baik atau ada hal-hal yang dicapai dari Muhammadiyah. Nah, selanjutnya yaitu pemberdayaan perempuan. Di Muhammadiyah perempuan sangat diberikan seperti organisasi yaitu Aisyah. Nah, itu untuk hal-hal untuk perempuan menyalurkan kekreativitasnya dan juga ide-ide dari perempuan sendiri. Jadi khusus untuk perempuan tidak langsung bercampur baur dalam organisasi Muhammadiyah, tapi didirikan organisasi lain tapi tetap dalam lingkup Muhammadiyah yaitu Aisyah. Yang keenam, pengembangan kesejahteraan umat. Sebagai organisasi keagamaan, Muhammadiyah memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan kesejahteraan umat. Nah, ini untuk mencakup pemberian bantuan sosial, bantuan kesehatan, dan upaya lain untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Yang ketujuh dan yang terakhir, penanaman nilai-nilai Pancasila. Muhammadiyah diharapkan untuk mendukung dan dalam menanam nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat dan anggota Muhammadiyah itu sendiri. Nah, dengan mencakup semangat gotong royong, persatuan, kerukunan, dan kehidupan berbangsa dan negara. Topik berikutnya yaitu ada bentuk atau model peran kebangsaan Muhammadiyah. Nah, jadi ini bentuk-bentuk dan modelnya apa saja? Yang pertama, pendidikan yang berkualitas dan berorientasi kebangsaan. Yang kedua, pelayanan kesehatan dan sosial. Ketiga, pemberdayaan ekonomi masyarakat. Keempat, pemberdayaan perempuan. Yang kelima, keterlibatan dalam pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan. Lalu ya akan saya simpulkan kembali yaitu Muhammadiyah bukan sebagai organisasi sahaja, tapi sebagai perubah dan juga pendidik dalam kebangsaan, agama, dan juga ekonomi masyarakat, dan punya tanggung jawab dalam kebangsaan itu sendiri. Mungkin sekian topik 14 ini dari presentasi saya. Saya akhiri. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.